Perkenalkan, nama saya Rafdal Fadri dari jurusan Teknik Logistik. Hai, perkenalkan nama saya Dira Selvia Zahra dari jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Halo, perkenalkan nama saya Hamim Rizky dari jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Halo, perkenalkan saya Ahmad Firdaus dari jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Halo, perkenalkan nama saya Rina Setia Lanca dari program keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pengaruh iptek di bidang politik. Mari simak penjelasan berikut ini. Cekidot. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Sedangkan politik adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Teman-teman tahu nggak sih, salah satu bidang yang berkembang pesat melalui iptek adalah bidang politik. Berkat adanya kemajuan iptek, komunikasi kian mudah dilakukan. Media sosial dan internet sangat memperlancar proses politik. Tapi, selain mempunyai dampak positif, proses kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi dampak buruknya. Mari kita bahas dampak positifnya terlebih dahulu. Cekidot. Pengaruh positif di bidang politik yang pertama yaitu kegiatan komunikasi. Untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat dilakukan secara efisien dan nyaman. Contohnya yaitu dengan adanya e-government mempengaruhi anggota DPR dapat berinteraksi dengan rakyat yang telah memilihnya, sehingga kegiatan tanya jawab, melakukan voting, saran dan kritikan akan dapat tersalurkan dengan cepat. Lalu, pengaruh positif yang kedua adalah proses regenerasi kepemimpinan. Peralihan regenerasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya substansi politik yang diterapkan, sehingga kebebasan dan kebersamaan akan semakin erat. Contohnya yaitu munculnya wajah-wajah di kancah kursi DPR yang menunjukkan semangat kaum muda dalam mewujudkan Indonesia yang makmur dan lebih baik. Nah, pengaruh positif yang terakhir yaitu terciptanya transparansi pemerintahan. Transparansi pemerintah merupakan modal untuk mewujudkan good government atau pemerintah yang baik. Fakta ini membuktikan bahwa teknologi mampu mempermudah urusan pemerintahan. Contohnya penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan secara sistem e-budgeting. Dalam sistem e-budgeting ini seluruh perencanaan anggaran dapat diinput secara digital ke dalam sistem. Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, itu adalah dampak positifnya ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian dampak negatifnya nih. Tapi sebelum ke pembahasan itu, kalian tahu nggak sih apa itu e-government? Kata tadi sudah disebutkan oleh teman saya pada poin pertama dan poin ketiga. Jadi, e-government adalah kependekan dari elektronik pemerintah atau bisa juga dikenal dengan e-gov, pemerintah digital atau pemerintah transformasi. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Itu tadi sedikit pembahasan mengenai e-government. Kita lanjut ke pembahasan dampak negatif. Kemajuan iptek mampu meyakinkan sebagian masyarakat bahwa liberalisme dapat membawa masyarakat ke arah kemajuan. Hal ini dapat mempengaruhi masyarakat berpaling dari ideologi Pancasila. Nah, benar banget tuh apa yang dikatakan oleh Hamim. Dengan adanya iptek di bidang politik, bisa saja masyarakat tak lagi menganut ideologi Pancasila. Karena apabila masyarakat tak lagi menganut ideologi Pancasila, dikhawatirkan negara ini akan kacau dan kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dampak negatif yang kedua adalah terganggunya stabilitas politik akibat menyebarnya berita hoax terkait pemerintahan. Hal ini dapat menimbulkan keresahan masyarakat ya teman-teman. Untuk itu, kita perlu memanfaatkan media sosial
secara positif dan jangan mudah termakan isu tidak benar ya. Kemudian dampak negatif yang terakhir adalah menyalahgunakan arti kebebasan dan demokratis seperti yang telah ditetapkan pada pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi hal yang paling sering terjadi dan memicu sebuah konflik dalam kehidupan adalah menyalahgunakan pasal tersebut. Sehingga banyak kasus yang berawal dari sebuah protes kepada pemerintah tapi malah berujung kepada tindakan kekerasan bahkan tindakan pidana. Baik itu teman-teman, penjelasan tentang iptek yang bersangkutan di bidang politik. Tidak dapat diungkiri bahwa kemajuan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh tingkat penguasaan ipteknya. Kemajuan iptek tersebut memberikan manfaat positif yang begitu banyak. Akan tetapi jika kita tidak memiliki sikap selektif dalam mencari informasi di era modern ini, maka yang akan didapatkan adalah dampak negatifnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. SMK Trimitra Unggul Kreatif Berprestasi.